తమ్ముణ్ణి. నరకడానికి కూడా నేను ఆలోచించను. నేను శివుణ్ణిరా. ఈ భూమి మీద పుడతాడ్రా. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih ya sahabat sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV tentunya tanpa skip-skip ya. SLMT-TV tentunya selalu hadir menemani sahabat sekalian dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Bhagavati. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang sederhana, jujur, dan penyayang kepada adik laki-laki satu-satunya yang bernama Guna. Hingga suatu hari Guna melakukan kesalahan kepada putri seorang politikus yang mengakibatkan kehamilan dan menjadi awal petaka di keluarga Bhagavati. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melindungi kehamilan kekasih adiknya dari serangan ayahnya sendiri sampai harus mengorbankan banyak teman-teman terbaiknya. Bahkan adik laki-lakinya pun tak luput dari kematian. Seperti apa kisah selengkapnya? Mampukah ia melindungi kekasih dari adik yang dicintainya itu? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Sekelompok mobil mengejar satu unit mobil yang melarikan diri dari Bhagavati sambil menelpon meminta bala bantuan agar bisa mencegah anak buah Bhagavati mendapatkan dirinya. Bhagavati tidak begitu saja melepaskan musuhnya. Ia menembaki mobil musuhnya. Namun sang musuh tidak mau kalah. Ia malah melempar mobil Bhagavati dengan granat hingga Bhagavati terpaksa keluar dari mobilnya yang meledak. Bhagavati terpaksa menghadapi pasukan bermotor yang mau melindungi musuhnya, tapi Bhagavati berhasil menembak mobil musuhnya hingga ia berhasil melumpuhkan musuhnya. Setelah menyelesaikan urusannya, Bhagavati turun dari mobilnya yang ia berhentikan di pinggir laut lepas. Bhagavati memandang laut itu dengan pandangan kosong dan mengingat yang ia alami beberapa pengalaman pahit dalam hidupnya. Kala itu 15 Juni, tepat ulang tahun adik laki-lakinya bernama Guna yang tinggal bersamanya di sebuah kontrakan kecil. Bhagavati mengizinkan Guna untuk mengundang beberapa temannya untuk datang ke rumah mereka merayakan ulang tahunnya. Mereka juga minum bir bersama-sama dan menikmati pesta sederhana yang dibuat oleh Bhagavati hingga menghabiskan malam bersama. Bhagavati memiliki warung teh susu sederhana yang berada di dekat pengadilan. Ia dibantu oleh Vadivelu. Saat itu Bhagavati yang berada di bank berjumpa dengan seorang gadis cantik yang bernama Anjali dan sedikit berselisih paham. Namun Anjali sedikit tertarik dengan kesederhanaan yang dimiliki oleh Bhagavati. Mereka pun bertemu lagi di lampu merah siang itu dan semua kendaraan dilarang melintas karena akan ada iring-iringan mobil Perdana Menteri. Tapi sebuah bajai membawa seorang penumpang yang terluka parah. Supir bajai tersebut memohon kepada polisi penjaga agar bisa menyeberang dan menuju ke rumah sakit. Tapi polisi itu tetap melarang hingga Bhagavati tidak tahan melihat darah yang terus mengalir dari penumpang tersebut. Ia segera turun dari sepedanya dan memegang tubuh polisi lalu membiarkan bajai itu menyeberang jalan menuju rumah sakit. Mobil Perdana Menteri berhenti melihat ada sedikit keributan hingga Bhagavati menjelaskan kepada beliau malah Perdana Menteri membenarkan tindakan Bhagavati dan mengucapkan terima kasih serta memberikan pengertian kepada polisi agar mementingkan warga sakit dibandingkan iring-iringan mobil pejabat yang melintas. Hingga semua pengendara memberikan tepuk tangan pada Bhagavati dan membuat Anjali lebih tertarik kepadanya. Anjali menceritakan pengalamannya yang bertemu dengan Bhagavati kepada ibunya yang merupakan seorang pengacara. Anjali merasa senang dan menyebutkan nama Bhagavati. Ibunya tersenyum dan mengajak putrinya keluar dari ruangannya. Ibu Anjali menunjukkan warung Bhagavati yang persis berada di samping kantor ibunya hingga membuat Bhagavati terkejut dan menjelaskan pertemuannya dengan Anjali lalu membuat Ibu Anjali tertawa. Saat di pasar, kelompok Singamutu yang merupakan politikus yang menguasai daerah itu, mereka meminta paksa uang kepada semua pengunjung pasar termasuk Bhagavati. Tapi ia menolaknya dan membuat mereka marah dan langsung menyerang Bhagavati.
Dengan mudah Bagavati memberi mereka pelajaran hingga mereka semua ketakutan. Aku no perdone de todo. Bagavati menjadi buah bibir Singamutu dan menyusun rencana menyerang warung Bagavati. Singamutu memerintahkan Anan, pemimpin anak buahnya yang lain, untuk menghabisi Bagavati. Guna, adik Bagavati, berlari-lari lorong kampus dan segera naik ke mobil pria teman wanitanya yang menunggunya di dalam mobil. Ia sangat ketakutan karena mendapat kabar kalau kakaknya mengalami kecelakaan. Tapi kemudian pria mengakui kalau dia yang telah mengirim kabar itu hanya untuk pergi bersama dengan Guna. Mendengar hal itu, Guna langsung menampar pipi pria. Ia mengatakan kalau kakaknya adalah segalanya bagi hidupnya. Karena semenjak kecil ia tidak pernah melihat orang tuanya dan hanya Bagavatilah yang mengurusnya. Di tepian hutan, mobil berhenti dan pria meminta maaf kepada Guna karena mempermainkannya. Tiba-tiba hujan turun membuat mereka menghambur ke dalam mobil hingga mereka melakukan kesalahan di dalam mobil pria. Warung Bagavati didatangi kelompok Singamutu. Tapi saat mereka hendak menyerang Bagavati, Anan mengenali Bagavati yang merupakan teman semasa kecilnya dulu, hingga menyurutkan niat Anan untuk menghabisi Bagavati. Mereka malah terlibat percakapan yang mengenang masa lalu dan melepas rindu bersama sampai Bagavati menjamu mereka makan malam. Perlakuan Bagavati membuat terharu anak buah Anan yang melihat kebaikan Bagavati melayani mereka makan malam bersama. Saat Anan berpamitan, Bagavati memperingatkan Anan untuk menghentikan aksinya menjadi anak buah seorang penjahat. Tapi Anan mengatakan hidup adalah pilihan. Anan menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada Singamutu. Dan mendengar itu semua, Singamutu hanya terdiam memikirkan harga dirinya yang telah dicoret Bagavati saat di pasar. Saat mereka menonton pertunjukan, Guna pergi ke kamar mandi. Tapi di kamar mandi, Guna dipukuli oleh 4 orang tak dikenal hingga mengalami luka-luka. Bagavati yang merasa tidak enak hati segera menyusul ke kamar mandi. Bahkan ia berpapasan dengan 4 orang pelaku. Ia sangat terkejut melihat darah tercecer di lantai kamar mandi, dan yang lebih mengejutkan lagi saat Bagavati membuka pintu, ia melihat adiknya tergeletak tak berdaya. Dengan cepat Bagavati membawa Guna ke rumah sakit. Anan menjelaskan bahwa pemukul Guna adalah anak buah Aeswara Patel, ayah dari gadis yang Guna cintai. Guna bersalah karena mencintai anak seorang pejabat, sedangkan kedudukan keluarga Guna tidak sebanding dengan keluarga pria. Bagavati melangkahkan kaki melihat keadaan adiknya dan Guna menceritakan hal yang sama seperti Anan. Bagavati mengatakan ia tidak salah mencintai seorang gadis, bahkan tidak termasuk kriminal. Maka Bagavati mengayuhkan sepedanya mendatangi rumah pria dan menemui langsung Aeswara Patel. Ia memohon agar adiknya dan pria direstui menikah setelah mereka lulus menjadi dokter. Namun Aeswara Patel malah menghina Bagavati dan mengusirnya dari kediamannya. Pria dan ibunya hanya bisa menangis melihat Bagavati meninggalkan rumah mereka setelah dihina oleh ayahnya. Bagavati bercerita pada Anjali dan Anan tentang ketidaksetujuan ayah pria akan hubungan adiknya. Anan mengusulkan untuk Guna menikahi pria secara sembunyi-sembunyi di sebuah kuil. Anan berjanji akan menjaga mereka semua. Akhirnya pria mau menerima keputusan Guna menikah di kuil tanpa restu dari keluarganya. Semua sudah berkumpul di kuil, tapi Bagavati diberitahu untuk mengurus administrasi di kuil bagian bawah. Namun saat menemui para pendeta di bawah, mereka mengatakan kalau menikah di kuil semuanya gratis. Mendengar hal itu menyadarkan kalau ini bisa jadi jebakan. Dugaan Bagavati terbukti. Di atas, semua anak buah Aeswara telah berhasil mengacak-acak persiapan pernikahan Guna dan juga pria. Bagavati yang berlari ke atas harus juga menghadapi anak buah Aeswara. Tapi mereka berhasil membunuh Anan dan Aeswara datang membawa pisau tajam menarik Guna dan menikam ke tubuh Guna berkali-kali di hadapan pria. Bagavati yang menaiki tangga terkejut melihat Anan yang telah tewas sementara Guna tergeletak lemah dengan luka di sekujur tubuhnya. Ia menangis sambil memapah kepala Guna. Namun Guna akhirnya meninggal di pelukan Bagavati. Upacara Guna membuat Bagavati sangat sedih. Ia teringat bagaimana Aeswara menghina kehidupan mereka dan menghabisi Guna dengan sangat keji. Malam itu Bagavati berjalan gontai menuju kontrakannya.
Saat masuk ke rumah, Bagavati terkejut karena melihat pria ada di rumahnya dan langsung menangis memohon perlindungan kepada Bagavati. Ia menceritakan kalau ia telah mengandung anak guna. Ia bahkan akan dibunuh oleh ayahnya setelah ia mengatakan sejujurnya pada ayahnya. Maka ia memutuskan untuk mendatangi Bagavati meminta perlindungan. Bagavati memegang tangan pria dan berjanji akan melindungi pria dan anak dalam kandungannya. Bagavati membawa pria ke rumah Anjali untuk meminta perlindungan hukum kepada Ibu Anjali. Namun Satpam rumah Anjali yang merupakan mata-mata Eswara melaporkannya dengan cepat. Kemudian Eswara meminta anak buahnya untuk menyerang rumah Anjali. Bagavati menceritakan semuanya kepada Ibu Anjali, namun tiba-tiba mereka melihat beberapa mobil menghancurkan gerbang Anjali dan memaksa masuk untuk membunuh pria. Bagavati berlari keluar dan menghadapi mereka semua. Sementara Anjali dan ibunya berusaha menghindari kejaran orang-orang Eswara yang menyeramkan. Hingga anak buah Eswara Petal berhasil memukul Bagavati dan tersungkur ke lantai dan berhasil menangkap pria. Dalam keadaan setengah sadar, Bagavati melihat mereka memegangi kedua tangan pria dan seorang memegang balok bersiap memukul perut pria. Melihat hal itu membuat Bagavati langsung bangkit dan menghajar membabi buta hingga mereka berlari ketakutan. Pria, Anjali, dan ibunya merasa terkejut karena melihat Bagavati bisa melakukan hal yang senekat itu. Bagavati mendatangi rumah pria dan mengibarkan bendera perang. Ia menantang Eswara dan berjanji akan melindungi anak dalam kandungan pria sampai titik darah penghabisan Bagavati. నా తమ్ముణ్ణి ప్రేమ కోసం నేను కత్తిపట్టానురా. Singamutu yang merupakan musuh Eswara selalu menjadi pesaingnya di dunia politik, membuka tangan lebar-lebar mengajak Bagavati bergabung bersama dalam kelompoknya. Ia pun mulai mengubah penampilan dan gaya hidupnya, melupakan jati dirinya yang dulu hanyalah seorang pedagang teh, kini menjadi orang kepercayaan Singamutu dan karirnya melesat tajam. Tapi walaupun kini Bagavati menjadi anak buah Singamutu dan menerima bayaran tinggi, ia menggunakan uang tersebut untuk disumbangkan. Ia tidak pernah lupa membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Eswara yang selalu gagal mengambil putrinya dari perlindungan Bagavati membuatnya menemui Singamutu dan mengajaknya bekerja sama. Namun Singamutu yang telanjur sakit hati kepada Eswara menolak ajakan tersebut dan mengatakan dirinya lah pengendali Bagavati. Perdana Menteri yang mengunjungi korban kebakaran di wilayahnya terkejut melihat Bagavati telah berada di perkampungan tersebut, sedang memberikan makanan kepada korban kebakaran. Perdana Menteri itu mendekati Bagavati dan mengucapkan kekagumannya kepada Bagavati yang berhati dermawan. Anjali dan ibunya membawa pria ke pusat perbelanjaan tanpa diketahui Bagavati, karena ia ingin membuat hati pria bahagia menyambut kelahiran anaknya kelak. Tapi Anjali tidak menyadari bahwa semua anak buah Eswara telah menyebarkan foto-foto pria, hingga mereka hampir saja tertangkap dan dengan cepat Bagavati melindunginya. Bagavati langsung menampar Anjali karena telah berani membawa pria keluar rumah tanpa izinnya. Sampai di rumah, Bagavati merasa menyesal telah menampar Anjali. Kemudian Anjali memberi pengertian pada Bagavati kalau pria butuh bahagia dan tidak tertekan, karena usia kehamilannya telah masuk 7 bulan. Ia merencanakan untuk membuat syukuran 7 bulanan untuk pria dan Bagavati pun menyetujuinya. Eswara mengadukan masalahnya kepada komisaris polisi dan memintanya untuk dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Eswara menunggu iring-iringan mobil Bagavati yang membawa pria untuk cepat dihabisi anak buahnya yang telah menunggunya di tepi jalan. Namun penembak itu merasa bingung mobil mana yang harus ditembak karena semua mobil yang melintas berwarna sama dan juga berplat sama. Hingga lagi-lagi pihak Eswara gagal. Eswara yang mengetahui pria akan melakukan 7 bulanan malah merakit bom dan diletakkannya ke dalam apel plastik yang digabungkan dengan buah apel sungguhan. Hingga keesokan harinya, Eswara datang bersama istrinya membawa apel tersebut. Di mobil ia menelpon Bagavati dan mengatakan kalau ia telah meletakkan bom di pesta tersebut dan berharap semua akan terbakar. Namun Bagavati mengatakan bahwa bomnya telah ia berikan kembali pada goodie bag yang ia berikan tadi.
Sedetik kemudian, Eswara meminta menghentikan mobil dan langsung keluar bersama supirnya. Tak lama mobil itu meledak dengan hebatnya. Perkumpulan anggota partai dimulai. Perdana Menteri hadir, begitu juga Singamutu dan Eswara yang mencalonkan diri untuk menggantikan posisi Perdana Menteri. Tapi mereka semua terkejut ketika Perdana Menteri mengusulkan nama Bagawati yang akan menggantikannya mendaftar menjadi calon Perdana Menteri baru. Mendengar hal itu membuat penduduk miskin bahagia karena tahu bagaimana pribadi Bagawati. Singamutu mendatangi Eswara dan mengajaknya bekerja sama menghancurkan Bagawati. Tapi tanpa diduga, Eswara malah membunuh Singamutu di hadapan komisaris polisi dan memintanya untuk membuat berita seolah-olah Bagawati yang membunuhnya. Tapi di lain pihak, Bagawati menemui langsung Perdana Menteri dan menolak kebaikan Perdana Menteri mengangkatnya menjadi calon Perdana Menteri dari partainya. Bagawati menyempatkan diri datang ke kontrakan lamanya dan mengenang kenangan manis saat bersama Guna semasa hidupnya. Hingga tiba-tiba polisi datang membawa surat tugas penangkapan Bagawati atas kematian Singamutu. Bagawati tidak dapat membela diri dan langsung ikut ke penjara. Tapi di penjara, Bagawati mendapat siksaan dari orang-orang suruhan Eswara yang telah menyuap mereka sebelumnya. Hingga Anjali dan ibunya datang sebagai pembelanya dan mengancam polisi yang merupakan anak buah Eswara kalau dalam waktu 24 jam Bagawati tidak hadir di persidangan, ia akan menuntut komisaris. Bagawati yang selalu disiksa sangat tidak berdaya, hingga komisaris datang dan menghentikan kepala penjara yang berniat untuk membunuhnya. Hingga pengadilan memutuskan ia tidak bersalah dan dijaminkan oleh Ibu Anjali 15 hari wajib lapor ke kantor polisi. Bagawati sadar dari lamunan panjangnya. Saat telepon berdering, ia langsung meninggalkan pantai itu. Ia segera menuju ke rumah sakit. Seorang dokter mengatakan kalau bayi pria mempunyai berat badan kurang pas untuk dilahirkan dan harus mendapatkan perawatan inkubator di Hyderabad karena desa kecil tidak ada peralatan yang canggih. Bagawati menyusun rencana membawa pria ke Hyderabad menggunakan kereta untuk lebih aman. Eswara mendengar pemindahan pria memerintahkan semua anak buahnya menyusul ke stasiun Kanyakumari. Bagawati telah siap di kereta, begitupun pria, Anjali, dan ibunya. Tapi anak buah Eswara pun tak kalah siap. Ia memeriksa setiap gerbong dan nama penumpang yang tertempel di pintu masuk gerbong. Bagawati telah membawa pria dan Anjali serta ibunya ke gerbong barang hingga tidak ditemukan oleh mereka. Hingga mereka melaju, tapi sayang kardus di gerbong jatuh dan mengalihkan perhatian anak buah Eswara dan langsung menyerang gerbong barang. Tapi Gangga, salah satu anak buah Bagawati, turun dan melindungi Bagawati dengan menembaki mereka. Tapi usahanya sia-sia karena ia harus tewas. Bagawati sangat sedih kehilangan semua sahabat terbaiknya. Anak buah Eswara mengambil mobil dan memutuskan menghadang kereta dengan mobil-mobil mereka. Hingga terpaksa kereta pun berhenti. Semua anak buah Eswara mencari keberadaan pria. Semua gerbong barang diperiksa hingga mereka harus bersembunyi di bawah tumpukan karung berisi kapas. Mereka menusuk-nusukkan karung tersebut menggunakan pedang hingga mengenai kaki Vadivelu. Bagawati menyelinap turun dan menuju ruang kemudi. Sampai di sana, ia menghajar anak buah Eswara yang memegang kendali kereta api. Hingga akhirnya Bagawati berhasil mengendalikan kereta. Ia langsung menabrak mobil-mobil yang menghalangi kereta. Hingga ledakan besar terjadi membakar semua mobil-mobil musuh mereka. Bagawati menyerahkan kemudi kereta api pada Vadivelu. Sementara Bagawati kembali melindungi pria. Ia berlari di atas gerbong-gerbong kereta sambil menghadapi musuh-musuhnya. Bagawati menggendong pria untuk pindah ke tempat yang lebih aman di gerbong tersebut. Setelah cukup aman, ia kembali menghadapi musuh-musuhnya. Tapi tiba-tiba pria mengerang kesakitan dan memegangi perutnya. Anjali dan ibunya membantu proses kelahiran anak pria. Sementara Bagawati terus berusaha menghabisi musuh-musuhnya. Tak lama Bagawati mendengar tangisan bayi dari arah gerbong pria. Dengan cepat ia berlari menuju gerbong tersebut. Anak pria berhasil diselamatkan oleh Anjali dan juga ibunya. Bagawati segera menggendong bayi laki-laki tersebut yang ia beri nama Guna. Tapi lagi-lagi Eswara tidak tinggal diam. Melihat itu, ia malah menembak Bagawati yang tengah menggendong cucunya. Tapi peluru itu meleset hingga membuat kemarahan di hati Bagawati benar-benar meluap. Ia melompat dari kereta dan mendekati Eswara dan menghajarnya. Saat terakhir, Bagawati mengambil pedang dan mengayunkan ke seluruh tubuh Eswara hingga ia tewas dengan luka di sekujur tubuhnya.
Bagavati diadili dan diberi hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya. Selepas dari penjara, Bagavati memulai kembali bisnisnya dari awal bersama Anjali dan melihat Guna kecil tumbuh di bawah asuhan pria. Bagavati kemudian merasa bahagia karena dapat berkumpul bersama dengan orang-orang yang sangat dicintainya. Meskipun ia telah kehilangan sosok adik yang sangat disayanginya, Guna kecil hadir menggantikan sosok adiknya tersebut yang menjadi keponakan yang sangat ia cintai. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Bagavati. Kekejaman sang ayah yang hendak menghabisi putrinya sendiri benar-benar layak untuk dihabisi oleh Bagavati. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Bagavati mampu menyelamatkan calon keponakannya. Meskipun ia kehilangan sosok adiknya, namun ia berhasil menyelamatkan keponakannya yang diberi nama sama seperti adik yang dicintainya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan video-video SLMTTV yang lain. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat, sampai jumpa dan wassalamualaikum.